Ini adalah permainan paling mesum. Ada 3 kandang di sini. Ada seorang putri cantik dan 2 singa yang tidak makan daging selama 10 tahun. Ada 3 tombol di depan kandang. Jika Anda menekan pintu sang putri, Anda akan mendapatkan 3 juta. Jika Anda salah menekan pintu 2 singa, Anda akan mati dan kehilangan uang itu. Orang pertama yang disiapkan akan dirantai di pergelangan kakinya. Tapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat, karena putri di dalam kandang adalah gadis yang dia sukai. 3 juta hanya masalah kecil. Jangan khawatir, wanita itu tidak peduli dengannya. Nomor rumahnya adalah nomor 2. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Segera setelah tersenyum, dia menyuruhnya menekan nomor 1. Pria itu menekan nomor 1 tanpa memikirkannya. Pintu kandang naik perlahan. Singa itu segera keluar. Pria itu ingin melarikan diri, tapi kakinya diikat dengan rantai. Jadi dia segera menjadi makanan singa. Petugas itu masuk dan memberikan hadiahnya kepada sang putri. Sang putri sangat bahagia sekarang. Saat ini, kontestan baru masuk. Dia adalah Goudan, seorang teman lama. Seorang putri berpakaian hitam muncul di kandang. Dia adalah Cui Hua yang telah menipu Goudan puluhan juta. Tampaknya, pria ini pasti telah dibodohi. Saat ini sang putri melirik layar, lalu menyuruhnya menekan nomor 3. Goudan ragu-ragu. Paman di sebelahnya sangat bersemangat. Kata-kata Cui Hua tidak dapat dipercaya. Nomor rumah yang benar adalah 1 atau 2. Cui Hua memberitahu pria itu dengan sangat tulus bahwa nomor rumahnya adalah nomor 3. Bisakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan Cui Hua? Melihat singa yang mempesona di dalam kandang, Goudan juga bingung di kepalanya. Kakak yang mengendalikan gerbang membuka mulutnya. Dia mengatakan, Goudan harus menjadi pria dengan beberapa ide. Kalimat ini mengingatkannya segera. Ternyata, Goudan dan kakak laki-laki itu sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Kakak laki-laki mengajarinya untuk menjadi laki-laki sejati. Dia harus ingat 3 poin untuk berprinsip. Dia memiliki pendapatnya sendiri. Apa yang dikatakan kakak laki-laki tadi menyadarkannya. Goudan dengan cepat memilih nomor 3. Goudan menutup matanya dan menekan nomor 3. Pintu nomor 3 naik perlahan. Tebakan Goudan benar. Goudan berterima kasih kepada Cui Hua. Cui Hua berkata dengan dingin, bahwa inilah yang diminta. Penyelenggara tidak menyangka bahwa Goudan akan mempercayai wanita ini. Faktanya, itu semua tergantung pada Goudan yang memiliki saudara laki-laki yang baik. Tapi pertandingan selanjutnya akan lebih mendebarkan dan mengasyikkan. 10 orang berjalan di pipa baja dengan ketinggian 10.000 meter. Siapapun yang dapat berjalan di sepanjang pipa sampai akhir, akan memenangkan bonus 100 juta. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan hancur berkeping-keping. Kelompok teman yang tidak takut mati ini ingin sukses. Pekerja bawah tanah ini tidak ingin memiliki masa depan yang cerah. Hanya dengan mengandalkan permainan yang mengancam jiwa semacam ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Melihat pipa baja di bawah kakinya, Goudan memikirkan sebuah trik. Dia menyuruh semua orang untuk menggambar garis tengah di sepatu mereka. Tinggi garis ini lebih tinggi dari garis tengah di pipa. Dengan cara ini, mereka tidak mudah salah. Tapi Goudan menganggap hal ini terlalu sederhana. Kali ini permainannya bukan tentang siapa yang bisa membidik dengan akurat, tapi siapa yang lebih berani. Begitu 10 orang menginjak pipa baja, ada kilat dan guntur di langit. Salah satu sobat langsung ketakutan setengah mati. Biarkan sobat di belakang membantunya. Tapi, siapa yang bisa menjaga yang lain saat ini? Akibatnya, kakinya terpeleset. Sobat ini terjatuh di pipa baja, tersengat listrik, lalu jatuh dari ketinggian 10.000 meter. 9 orang yang tersisa semua tercengang. Mereka takut untuk bergerak maju. Mereka sangat ketakutan sampai betis mereka keras. Goudan menyuruh semua orang untuk tenang. Tapi siapa yang bisa mendengarkan kata-katanya? Rekannya menyerah pada permainan. Secara sukarela menyentuh tiang listrik. Yang lain juga terlempar karena pusat gravitasi yang tidak stabil. Biarkan saya pergi. Bahkan sobat di depannya itu juga ikut pergi ke surga. Ada juga sekelompok orang yang menyaksikan kegembiraan ini, dan tidak menganggap itu masalah besar. Mereka semua bertepuk tangan setelah melihat kenyataan yang begitu menyenangkan.
Pria itu benar-benar tidak manusiawi. Sekarang hanya ada 3 orang yang tersisa di 2 pipa. Saat ini, hujan deras mulai turun. Paman di belakang Goudan itu melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Goudan dan teman di sisi lain saling menyemangati untuk maju, melompat dan berteriak, berhasil mencapai garis finish. Mereka berhasil. Sekarang buka jendelanya dan masuk. Bonus 100 juta sudah di tangan. Ada seorang lelaki tua yang tertawa di atasnya. Goudan segera menyadari sesuatu. Dia ingin menghentikan rekannya membuka jendela. Tetapi terlambat. Hembusan angin bertiup. Sobat itu baru saja meninggal sebelum sampai di garis finish. Goudan menyeret tubuhnya yang lelah dan naik melalui jendela dengan susah payah. Yang menunggunya adalah pertandingan terakhir. Ini adalah pertemuan mesin pinball pemakan manusia. Kelereng itu mengelilingi hutan paku dan jatuh ke 3 lapisan terbawah. Mata merah di setiap lapisan akan membuat kelereng jatuh ke lapisan berikutnya. Sampai kelereng jatuh di mata merah pada lapisan ketiga, Anda akan memenangkan 1,3 miliar. Permainan ini terlihat sangat sederhana, tetapi ada misteri tersembunyi di dalamnya. Banyak orang kehilangan uang di mesin pinball. Semakin banyak kalah, semakin dia ingin bermain. Semakin dia bermain, semakin dia kalah. Pria itu diseret oleh penyelenggara dan menjadi budak mereka. Goudan ingin menggulingkan para budak untuk menyelamatkan mereka. Mesin ini baru saja dimulai. Baru saja memasuki hutan seperti menyalakan lampu hijau untuk Goudan. Kelereng terbang dengan mulus. Ups, apa yang terjadi? Penyelenggara langsung menghentikan permainan. Jadi beberapa hari yang lalu, penyelenggara menemukan bahwa Goudan dan ketiga saudara laki-lakinya telah menyelinap ke dalam gedung, berpura-pura menjadi orang-orang dari perusahaan pindahan. Kemudian mereka meninggalkan lantai, mengumpulkan semua kelereng emas, diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Goudan tidak mengakuinya, tetapi penyelenggara membawa papan inspeksi untuk membuat Goudan menyerah. Kelereng itu tersangkut di papan inspeksi. Ukurannya pas. Mungkinkah penyelenggara salah menebak? Ya, Goudan dan yang lainnya memang menyelinap ke dalam gedung. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk kelereng. Sebagai gantinya, mereka membuat magnet untuk menyedot batang penyetelan. Kemudian mereka mengganti batang penyetelan dengan manik yang lebih besar. Dengan cara ini, sebelum penyelenggara menyesuaikan celah, itu akan disesuaikan lebih banyak lagi. Tapi penyelenggara tidak panik sama sekali, karena Goudan akan menghadapi meja putar miring 3 lapis. Dari meja putar itu hingga yang paling tipis. Dan akhirnya ke lantai akhir. Keseluruhannya jatuh ke depan, meskipun kelereng di 2 lantai pertama mudah dimasuki. Begitu Anda mencapai lantai 3, Anda harus mendaki bukit. Jadi, Anda tidak bisa memasuki mata merah di lantai 3 sama sekali. Jika Anda datang ke lantai 3, kelereng tidak tahan untuk mendaki. Dia buru-buru tergelincir. Ternyata, Goudan dan kawan-kawan sudah mengantisipasinya. Untuk mengimbangi mesin pinball, mereka memasang 20 tangki air sederhana di gedung tersebut. Masing tangki air diisi dengan 20 ton air. Ketika berat 20 ton air dihancurkan oleh bangunan, itu menjadi portabel, menarik mesin pinball kembali ke posisi botol air. Tapi bagaimana mungkin penyelenggara menyerah begitu saja? Dia menekan remote control. Mesin mulai miring ke belakang. Ini akan mempersulit 2 lapisan kelereng teratas untuk jatuh. Kelereng tidak dapat mencapai lapisan ketiga. Benar saja, trik kerusakan penyelenggara berhasil. Semua kelereng terselamatkan. Semua jatuh di lapisan lantai 2. Dan semua uang Goudan juga hilang. Bukankah ini konyol? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Hei, mengapa pipa kelereng tidak memainkan kelereng? Ah, begitu. Karena mesinnya dikendalikan mundur, menyebabkan kelereng habis. Hanya mematikan pipa. Dengan cara ini, selama ada cukup kelereng, mereka bisa masuk ke mata merah. Dengan cara ini, Anda harus mengeluarkan uang untuk kolektif. 2 teman mengumpulkan uang untuk Goudan untuk mendukungnya. Segera 2 lantai pertama dipenuhi kelereng. Akhirnya, sebuah kelereng jatuh ke lantai 3. Tapi ada angin jahat di mata Goudan. Peluru beterbangan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Penyelenggara hanya memainkan trik. Dia bahkan mengeluarkan basis pembunuh dan menyemprotkannya dari matanya.
Bukankah ini hanya tipuan? Semua orang yang menonton mulai mencemooh, mengatakan bahwa penyelenggara tidak bisa bermain. Tapi penyelenggara, apapun cara yang dia gunakan, dia tidak bisa membiarkan Goudan memenangkan bonus 1,3 miliar. Akhirnya, kelereng itu hilang. Uangnya juga hilang. Apakah ini akhirnya? Penyelenggara menunjukkan wajah murahan. Dan kemudian dia ditangkap oleh Goudan dan dibawa kembali sebagai budak. Tepat sebelum ini, Cui Hua yang telah menipu uang Goudan datang. Dia mempertaruhkan uangnya sendiri. Saya meminjam 10 juta untukmu. Jika saya kehilangannya, saya akan membuat Anda sebagai budak. Goudan telah meregenerasi darah. Kelereng menutupi lantai 3, untuk para budak yang dibawa pergi. Mereka mati dalam permainan. Setelah Goudan berteriak, akhirnya, satu demi satu kelereng emas menembus titik tombak di pintu masuk gua. Masuk ke tebing berat. Logo pemenang muncul di layar. Goudan akhirnya menyelesaikan tantangan. Dalam kehidupan ini, Anda akan menghadapi tantangan yang begitu sulit. Tapi selama Anda bisa menghadapinya dengan berani, Anda dapat membuka jalan saat menghadapi gunung.